Sahabat Bina Marga, sungguh menyayat hati jika kita mendengar begitu banyak kesedihan, kepedihan, dan juga kesakitan terkait dengan berita bencana alam. Fenomena alam yang kita tidak bisa mengatur bagaimana itu terjadinya. Tentunya hari ini kita akan membahas secara tuntas terkait bagaimana mitigasi bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan untuk sahabat Bina Marga dan juga narasumber yang tergabung pada kesempatan kali ini. Bersama saya Stefani Imelda, hari ini akan mengajak Anda untuk mengupas secara tuntas terkait sebuah tema yang dipersembahkan di podcast Sahabat Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk Anda terkait mitigasi bencana alam. Untuk itu izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah bergabung. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Abdul Halim, SHMH, selaku Ketua Dewan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dapat menyapa terlebih dahulu sahabat Bina Marga. Sahabat Bina Marga, pada sore hari ini semoga tetap sehat dan jaya selalu. Jaya selalu. Baik, terima kasih Bapak Abdul Halim. Kita akan beralih, beliau tidak sendirian. Ini sahabat Bina Marga, kita akan menyapa juga Bapak Kusnul Arif Esos, selaku Wakil Ketua Dewan Komisi D. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Baik. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Baik, disapa juga Bapak untuk sahabat Bina Marga. Sahabat Bina Marga, sahabat ya. Sahabat. Sahabat Bina Marga, semoga senantiasa sehat dan berkah buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berkah untuk kita semuanya. Matur nuwun Bapak Kusnul. Kita beralih menyapa untuk Bapak Hari Sandi Safari. Beliau adalah anggota Dewan Komisi D. Silakan Bapak untuk menyapa juga sahabat Bina Marga. Selamat sore sahabat Bina Marga, tetap semangat dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, banyak sekali nih slogannya ya. Ternyata setiap anggota dewan udah punya slogan masing-masing ini. Ya, kita juga akan menyapa Dr. Agung Mulyono. Nah, silakan Dr. Agung Mulyono juga untuk menyapa sahabat Bina Marga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bina Marga, hari ini sore ini kita podcast Komisi D. Mitra kita adalah Bina Marga. Sahabat semua, warga semua, dapil maupun yang di Jawa Timur, ada 3 klaster, jalan kabupaten, provinsi, dan pusat. Hari ini kita fokus jalan provinsi. Saya jamin hampir semua provinsi jalannya halus. Dan kita sudah sepakat kalau ada komplain lubang, komplain rusak, KPL lama. Senin komplain, Rebu beres. Wah. Terima kasih. Kita akan diskusi sore ini, semoga bermanfaat buat warga Jawa Timur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Dr. Agung. Ini ya, GPL nggak pakai lama, jadi tenang saja untuk masyarakat Jawa Timur. DPRD hadir, GPL anti lama-lama klub begitu ya. Ya, terima kasih Dr. Agung. Di sini pastinya saya tidak cantik sendiri karena saya di sini tidak perempuan sendiri. Hadir juga membersamai kami akademis yang luar biasa. Di samping cantik, beliau ini juga prestasinya sangat membahana begitu ya. Kita akan menyapa Ibu Audinda Firsalenia, STMSC, selaku dosen teknik sipil dari UNESA. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Stefani. Izin dan Ibu boleh sahabat Bina disapa. Marga. Siap. Ya, selamat sore dan assalamualaikum. Salam sehat dan salam infrastruktur yang sehat. Tidak hanya diri raga yang sehat, tapi infrastruktur juga sehat. Jadi pemirsa di rumah harus semuanya segala aspek sehat begitu ya. Terima kasih Ibu. Ya, kita langsung saja berbincang terkait mitigasi bencana. Namun sebelum kita take deeper lagi tentang bencana alam dan seperti apa untuk memitigasinya, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Audinda. Izin, ya Ibu, terkait dengan bencana alam, khususnya dalam konteks geologi dan infrastruktur ini sebenarnya didefinisikan seperti apa sih Bu? Baik, berbagai macam klasifikasi gitu ya dalam memetakan bencana itu sendiri seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi geologi, otomatis hubungannya itu lebih spesifik ke apa yang terjadi yang merugikan. Contohnya seperti gempa bumi, longsor, kemudian yang berhubungan dengan kekuatan tanah, kekurangan tekanan tanah dalam kekuatan dari tanah itu ya, gitu, daya dukung tanah.
Nah, sementara kalau dari sisi infrastruktur sendiri, mungkin dari Bapak atau mungkin dari sahabat Bina Marga juga sudah bisa mengklasifikasikan ada 2, yaitu kerusakan secara fungsional. Jadi fungsional itu biasanya kita bisa patching gitu ya. Oh, Jadi baik. biasanya kita bisa tambal, temporary infrastructure planning itu kita bisa lakukan. Tapi kalau yang sudah struktural itu artinya bahwa bangunan tersebut itu sudah tidak mampu untuk menerima beban yang direncanakan. Jadi makanya dia sifatnya failure atau collapse gitu. Nah, yang kita asumsikan sebagai bencana adalah ketika bangunan tersebut atau infrastruktur tersebut tidak mampu lagi untuk menahan beban yang diberikan. Baik. Gitu. Siap. Ya baik Ibu, terkait dengan hal tersebut pastinya kita akan memfokuskan dalam satu hal fenomena alam yang memang akhir-akhir ini sudah sangat marak begitu ya, terkait dengan longsor. Nah ini Ibu, terkait longsor ini sering terjadi juga di Jawa Timur. Sebenarnya apa itu longsor? Tapi secara ilmiahnya Bu, ini biar sahabat Bina Marga juga bisa mengerti. Silakan. Oke, jadi ini dari sisi berat dulu ya, Sisi berat dulu. Dan dari teman-teman Betul. Bina Marga mungkin juga sudah paham gitu ya bahwa longsor itu terjadi dikarenakan oleh kuat gesernya itu lebih kecil daripada tegangan geser. Baik. Gitu ya. Jadi ada gaya penahan atau kita sebutnya sebagai shear strength, ada gaya pendorong, kita sebutnya adalah shear stress gitu. Nah, shear stress itu apa gitu ya. Jadi segala rupa yang sifatnya membebani tanah tersebut. Contohnya apa? Simpelnya misalnya seperti bangunan, itu kan membawa beban ya. Iya, betul. Atau simpel lagi adalah gaya gravitasi. Gaya Ya, gravitasi. jadi ketika gaya gravitasinya pun besar, maka otomatis tanah itu akan mudah bergerak gitu ya. Kita sebut biasanya longsor ini adalah mass movement gitu Mass ya. movement. Mass movement Baik. atau landslide gitu ya. Yes. Nah, ada yang kedua yaitu tadi saya sebut adalah gaya penahan. Nah, gaya penahan itu adalah bisa dari tanah itu sendiri, bisa kita adakan gitu ya. Gaya penahan ini kalau dari tanahnya itu sendiri kita sebutnya sebagai kohesi. Jadi ada kohesi, jadi tanah itu punya kekuatan tanah dasar sendiri, kita sebutnya itu kekuatan granular. Jadi kemampuan interlocking antar agregat ataupun di antara tanah itu sendiri. Terus yang kedua ada secara ilmiah lagi ada namanya internal friction angle gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membangun sebuah gedung atau membangun sebuah dinding retaining wall atau dinding penahan tanah, itu kita ada yang namanya internal friction gitu ya, sehingga internal friction ini hubungannya dengan tekanan normal. Tekanan gitu. normal. Nah, tekanan normal ini itu biasanya yang menggulingkan tanah ini apa gitu. Jadi misalnya yang menggulingkan tanah ini adalah air gitu ya. Nah, ini air juga salah satu menjadi konten yang cukup sering sensitif gitu dari longsor gitu ya. Air itu konten harus ada di dalam tanah, harus ada karena dia menambah kekuatan juga. Tapi air ini juga menjadi musuhnya tanah gitu ya. Karena dia sifatnya adalah porus, membuat kekuatan tanah itu menjadi sedikit lebih kecil gitu ya. Sehingga kohesinya juga semakin mengecil gitu. Yang kedua, air ini juga sifatnya membebani gitu. Jadi juga dia membebani, Bu, ya, jadi sebelumnya sudah ada ini. betul 4 SKS ya sahabat Bina Marga, Iya, disimak benar. baik-baik. Jadi sudah ada beban dari tanahnya gitu ya Pak ya, kita Iya. tambah dengan beban air. Tambah Gitu. beban. Makanya Yang terjadi di Cangkar kayaknya. betul Oke. gitu Pak ya. Yap, Jadi kenapa kok di Jawa Timur, tadi pertanyaan kenapa kok di Jawa Timur itu sering longsor ya, Bapak dan juga Mbak Stefani dan teman-teman gitu ya, kemungkinan besar mungkin karena kita punya kontur tanah yang sangat dinamis. Sangat dinamis. Gitu. Jadi air tadi Betul? kalau pas ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kalau betul, over Pak. merugikan. Nah, itu Pak, merugikan. Untuk mengkondisikannya juga bagaimana ini? Betul. Iya. Nah, baik, itu ada 4 SKS lagi nih. 4 SKS lagi. Nanti kita akan bincang lebih lengkap Iya, gitu ya dengan betul. Ibu Audinda. Iya, saya juga penasaran Bu. Kalau tadi sudah berbicara soal air, berarti air ini kan banyak sumbernya. Salah satunya dari hujan. Betul. Yang memang natural dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Betul. kalau longsor sendiri Bu, apakah itu memang hanya disebabkan oleh fenomena alam, maksudnya natural dari alam ataupun juga ada dari campur tangan manusia? Ya. Bu? Apakah berpengaruh juga? Ya, tentu ya. Jadi tentu tidak hanya dari faktor alam gitu ya. Ada selain tadi air hujan ya Mbak, kalau misalnya kita sebut di dunia sipil itu ada air dari atas dan air dari bawah. Oh, baik. Jadi kalau air dari bawah kita sebutnya adalah muka air tanah ataupun air aliran tanah. air tanah. Ini juga bahaya. Bahaya gitu juga, Bu, Jadi ya. kalau misalnya Bapak Ibu Bina Marga atau di sub itu sering lihat jalan itu retak, jalan itu ambles, itu berarti indikasinya adalah di bawahnya pasti ada air. Makanya harus kita sedot airnya Siap, gitu. ya. Nah,
Kalau dari campur tangan manusia tentu ya. Dari sisi apa? Kemungkinan, ini kemungkinan di dalam proses perencanaan itu ada yang kurang, ada yang missing. Baik. Gitu ya. Itu dari sisi perencanaan. Kemudian dari sisi konstruksi itu juga bisa jadi ada yang salah. Mungkin kita sudah lihat lerengnya ini sudah jelas-jelas ini sudah ada di daerah runtuhan atau sudah jelas-jelas ada di area jatuhan. Jadi kenapa kok kita harus membangun di lereng tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin belum diaplikasikan gitu ya. Atau yang ketiga, ketika pengawasan itu juga terjadi masih miss gitu ya. Masih miss. Atau ada juga yang lain di mana mungkin gitu ya ada proses penambangan pasir gitu ya, sehingga yang di bawah dikeruk Keruk, ya. gitu Iya, ya. Jadi baik. kekuatan untuk menahan di bawah otomatis akan Bergerak. hilang Akan gitu. hilang. Jadi yang di atas turun dulu bergemuruh. Nah, Bahasanya growong. iya, growong ya. Growong ya, betul Gitu. betul Nah, betul. itu dari sisi manusia atau juga bisa jadi dari sisi vegetasi. Vegetasi. Gitu ya, Seperti jadi- apa Ibu izin mungkin dapat dijelaskan lebih Ya, kompleks? jadi karena kalau dari tanah, memang daya dukung tanah itu memang sudah ada. Tapi Baik. kalau misalnya kita bisa mengikat kekuatan tanah itu antar satu dengan yang lain gitu ya, per meter itu bisa jadi kekuatan tanahnya berbeda. Gitu ya. Nah, Oh. jadi makanya biasanya menyeragamkannya itu dengan vegetasi. Vegetasi. Gitu. Caranya? Dia menambah, Pak. Jadi misal Oh. contohnya nih ya, Pak ya. Kalau misal kita buat di Kalimantan gitu ya, Pak ya. Maka Kalimantan itu kan sifatnya tanahnya basah. Basah. Ya, Ya. Pak ya. Maka Basah. harus kita netralkan dengan asam. Caranya asam bagaimana? Kita ambil tanah yang kapur. Oh. Gitu loh, Pak ya. Jadi kita ambil tanah kapur. Kalau di Madura kebalikannya. Ya, Pak. Jadi banyak kalau- garam. Banyak. garam. Maka harus kita kasih asam gitu, Pak ya. Nah, Oh, gitu iya, iya, prosesnya. iya. Nah, Baik, vegetasi baik, itu baik. tadi juga bisa menambah tingkat keasaman ataupun ke basah itu tadi. Basah. Nah, tingkat asam basah ini itu membuat kalau basah itu biasanya licin, ya. Sabun itu kan basah ya. Iya. Nah, maka kalau misalnya terlalu basah, mungkin lerengnya akan juga semakin licin. Oh, Gitu. baik, baik. Siap Ibu, terima kasih. Ini wah, 4 SKS lebih nih ya Pak ya. Terkait begitu kompleks penjelasan dari Ibu Audinda. Iya, betul sekali. Ya tentunya sahabat Bina Marga, kalau tadi kita sudah sempat mendengar begitu detail terkait penjelasan bagaimana bencana alam, longsor dan penyebabnya itu dari mana saja. Nah, setelah ini kita akan membahas terkait bagaimana sebetulnya perencanaan lalu juga pengawasan yang juga nanti akan kita diskusikan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di podcast Bina Marga. Terima kasih sahabat Bina Marga masih setia bersama kami. Kita lanjutkan seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kita akan lanjut berbincang dengan anggota Dewan Kebanggaan Jawa Timur. Ya, langsung saja saya tanyakan kepada Bapak Abdul Halim ini ya, Ketua Dewan Komisi D. Bapak, kalau tadi kita sempat mendengar begitu ya penjelasan dari Ibu Audinda. Nah, ini langsung kami tanyakan terkait dari DPRD sendiri Bapak, apakah sudah ada langkah strategis untuk mendorong kebijakan mitigasi bencana Pak ini? Apakah sudah terlaksana begitu? Ya, sudah barang tentu ya Mbak. Selain memang kita ini juga langsung responsif ya dalam rangka untuk ketika ada satu bencana terjadi di wilayah Jawa Timur, meskipun kita juga nggak berharap, tapi kan situasi dan kondisi ketika kemudian itu betul-betul terjadi, maka kami karena gini Mbak, di Undang-Undang 23 2014 itu ada pemerintahan daerah. Baik. Nah, pemerintahan daerah itu berarti antara kami legislatif dengan eksekutif. Nah, kebetulan kami di Komisi D adalah bermitra dengan Bina Marga yang kemudian memang menjadi ya yang concern terkait dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah bencana ini. Nah, salah satunya misalnya terkait dengan bencana longsor misalnya. Nah, mitigasi yang kemudian kita lakukan selain memang juga berkoordinasi menyiapkan segala sesuatu ketika terjadi sebuah bencana, tentu regulasi itu bagian yang juga menjadi satu instrumen yang kemudian dalam rangka untuk bagaimana kita melakukan upaya untuk menyelesaikan atau mempercepat penyelesaian ketika terjadi bencana. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi D ya, untuk terus berupaya bahwa persoalan
bencana ini betul-betul kita mitigasi sedini mungkin, Betul. sekecil mungkin, sehingga kemudian ketika terjadi bencana itu langsung segera bisa tertangani. Segera Mbak bisa Stefan. tertangani, baik. Begitu. Namun sejauh ini Bapak kalau melihat dari bencana yang sudah terjadi ya Ya. akhir-akhir ini, kalau dari DPRD sendiri bagaimana Bapak untuk action langkahnya itu seperti apa terkait mitigasi Pak? Ya, kami ini kan selain memiliki tusi monitoring dan legislasi ya, jadi pasti tentunya ketika kemudian terjadi sebuah bencana, kita langsung secara aksi itu langsung bergerak mengkoordinasikan, menanyakan begitu ya, karena secara Siap. teknis saya kira kawan-kawan Bina Marga yang memiliki domain tentang itu, memiliki knowledge tentang itu, sehingga kemudian kami hanya kemudian mengkoordinasikan agar supaya kejadian bencana ini pertama tentu supaya tidak terjadi korban bencana yang lebih besar misalnya. Terus kemudian ya kita mengkoordinasikan dengan semua stakeholder, karena kalau misalnya terjadi bencana itu kan terkadang tidak hanya Bina Marga, Iya. tapi ada dinas perhubungan, Betul. kemudian dinas lingkungan hidup, Siap. BPBD, BPBD yang juga. menjadi leading sektor yang pertama betul. itu kita biasanya langsung mengkoordinasikan itu Baik. dengan harapan ya bahwa ini dimitigasi sedemikian rupa sehingga akhirnya tidak memiliki efek domino yang besar terhadap masyarakat, Mbak Stefan. Baik. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya dari Pak Abdul Halim. Untuk menanggapi hal ini kita akan juga berbincang dengan Bapak Kusnul Arif. Ya, Bapak Kusnul Arif, kalau tadi sudah sempat dijelaskan terkait langkah mitigasi yang sudah dilakukan, begitu. Kalau terkait untuk terutama ya dalam longsor ataupun bencana-bencana yang sudah terjadi, terkait dengan sistem peringatan dini nih Pak, apakah sudah menjadi fokus tersendiri terutama dalam penganggaran, lalu juga seperti apa regulasinya terkait dengan DPRD Provinsi Jawa Timur? Iya, terima kasih Mbak. Jadi warning ini menjadi sangat penting bagian dari antisipasi atau mitigasi bencana. Yang terdekat aja kita diskusinya. Case terakhir ada di Mojokerto menuju Batu. Ada satu problem yang kami, salah satunya adalah early warning ini belum begitu maksimal. Dan ketika bicara bencana, disampaikan Mas Ketua, ada banyak OPD atau stakeholder yang terlibat di dalamnya. Ya, betul. Contoh, ketika bicara sepanjang jalan Cangar itu adalah ranahnya perhutanan, ada hutan rakyat, gitu kan. Di situ sudah ada regulasi, sudah ada aturan bagaimana memastikan kontrol supaya bisa mengantisipasi terjadinya kebencanaan. Ya. Nah, rupanya namanya bencana nggak bisa dihindari, Mbak. Iya, betul Salah sekali. satunya ternyata ada pohon tumbang yang diameternya nggak besar tapi ini menyumbat. Nah, nyambung sama Bu Aidindia Iya, tadi. betul. Kemudian muncul problem itu adalah meluber airnya, kemudian ada semacam kejenuhan air, gitu bahasanya kalau nggak salah waktu itu. Baik. Nah, kemudian kami mendorong bahwa ada early warning, karena ketika bicara kontrol ini dilakukan secara berkala oleh human, sehari sekali, 2 hari sekali, bahkan kejadian itu adalah H-5 sudah ada controlling. H-5 sudah dikontrol. Sudah ada Baik. controlling berkala H-5. Tapi ternyata ya namanya bencana, apalagi waktu Iya, itu kan iya, situasionalnya Idul Fitri kan. Jadi ini kemudian menjadi penting teman-teman dari dinas terkait ini bagaimana mengaktifkan dan mengoptimalkan early warning. Regulasinya bagaimana? Ya titik-titik rawan. Titik-titik rawan harus dipastikan. Kita nggak bicara hanya di Mojokerto, di seluruh Jawa Timur ini potensi sekali terjadi longsor gitu kan. Maka early warning ini menjadi sangat penting untuk diaktifkan. Siap. Baik, terima kasih nih Bapak untuk penjelasannya terkait early warning system. Namun sejauh ini memang sudah dimaksimalkan begitu ya Pak ya? Sudah Secara dimaksimalkan merata. dan wajib dioptimalkan kembali dioptimalkan karena kembali. distribusinya masih belum optimal. Siap. Masih belum optimal, ada titik-titik spot-spot tertentu yang memang belum sampai ke arah sana. Belum sampai. Dan spot yang kemudian menjadi rawan bencana ini kan dinamis. Betul. Seiring berkembangnya waktu, kemudian tadi Bu Adinda menyampaikan terkait dengan ekologi dan seterusnya. Yang semula biasa-biasa saja, bisa jadi bulan depan ada potensi gitu Betul, kan. betul. Nah, ini secara berkala seluruh mitra juga harapan saya termasuk Bina Marga memastikan kondisi ini tidak terjadi.
Siap, baik Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk sahabat Bina Marga terkait penjelasan early warning system kita akan bahas nanti ya. Kita akan beralih kembali ke Ibu Audinda. Ibu Audinda, ini kita akan membahas terkait teknik mitigasi. Nah, teknik mitigasi longsor kalau di sekitar jalan dan jembatan saya yakin pasti berbeda ya. Itu. Apakah mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail bagaimana perbedaannya? Baik, sebenarnya secara general untuk jalan dan jembatan itu hampir sama ya, dua objek ini saling berikatan gitu ya jalan. Saya juga terpelantik gitu ya dari Pak Kusnul barusan ya tadi kan Bapak bilang Kusnul? Masih Mas saya. Iya, Masih Mas. Bapak tadi bilang early warning system ya. Early Nah, warning itu salah system. satu mitigasi yang luar biasa kalau bisa diterapkan secara komprehensif gitu ya. Ketika mungkin Bapak juga pernah gitu ya, ketika di luar itu tersambung ke IoT. Jadi ke Semua. handphone kita. Ke gitu handphone. ya. Oh, Mau baik, itu Bu. pakai provider dalam negeri atau luar negeri, misal ada bule datang gitu ya. Itu terhubung ke, saya kurang tahu, mungkin ke satelit ya, begitu ya. Jadi ke satelit sehingga ketika ada early warning system itu sudah tahu ya, misal mau ada longsor di sini, itu bunyi dan bunyinya itu keras. Bunyinya itu keras, tang 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 gitu ya, bahwa akan ada Potensi. bencana longsor di sebelah sini gitu ya. Oke. Itu sangat penting kalau di Indonesia karena Indonesia itu kan gempa juga iya, betul. longsor juga iya, Iya, betul. tsunami juga Banjir, iya, banjir Banyak ya. iya, gitu ya. Betul. Jadi kalau bisa dihubungkan dengan kita kan selalu pakai gawai gitu ya, pakai smartphone, jadi itu akan sangat penting gitu ya. Siap. Kemudian kalau dari sisi yang lain, dari sisi infrastruktur gitu ya, biasanya kita ada yang namanya saluran drainase. Itu penting karena tadi saya bilang air itu musuhnya beton, air itu musuhnya aspal, air itu musuhnya tanah gitu ya. Jadi kalau misalnya optimum dia itu bermanfaat, tapi kalau berlebihan dia itu malah membuat Lawannya ya, malah. lawannya kemaslahatan umat itu ya. Gitu Nah, ya. itu dia. Tindaku. Makanya biasanya kita selalu menyediakan stabilisasi lereng gitu ya, atau stabilisasi dari saluran drainasenya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu selalu ada, kalau dari teknik sipil pasti paham gitu ya, ada namanya perkuatan lereng gitu. Jadi perkuatan lereng itu kita bisa pakai kita bisa sebutnya ya geotekstil gitu ya bahannya. Kita juga bisa pakai geogrid, geosel, itu juga bisa dipakai Baik. gitu. Atau kita juga bisa pakai yang lain, contohnya pembangunan kalau mungkin Bapak Ibu tahu gitu ya, punya retaining wall ya, atau dinding penahan tanah. Retaining wall. Atau kalau misal di arah jalan ke Malang Ya. jalan Oh, iya, iya. tol, Tol. itu kan ada yang begini ya. Kiri Oh kanan iya, ya. iya. Itu ada betul. pipa-pipanya. Iya. Nah, itu namanya vertical subdrain. Itu untuk menghindari air supaya tidak terlalu banyak. Itu supaya tidak longsor. Oh, Gitu. Jadi atau di semen sekalian. Lawang ya. Gitu ya. Betul. Iya, iya, betul, Kalau Bapak. misalnya terlalu lembek tanahnya, itu kita bisa anchor. Jadi diangkur. Jadi kita kasih Kerasin pembesi ya, gitu iya ya, diperkeras, pengeresan. diperkas gitu pakai spasi semen gitu. Saya mau nambah dikit. Ya, boleh silakan. Silakan Bapak. Jadi ya. Leon sistem yang bagus negara mana yang bisa kita kunjungi? Yang bisa dikunjungi, Pak. Bisa menjadi. Saya itu suka dengan Jepang. Sesungguhnya. Oh iya, Mike. Kalau di Jepang itu Ahli gempa. semuanya, Pak ya. Mau gempanya itu kecil atau gempanya itu besar, angin topan, Sinyalnya langsung ya. bunyi, Pak. Padahal saya tidak pakai provider Jepang. Iya. Saya tidak pakai provider Jepang waktu sekolah, itu ya pakai provider Indonesia gitu ya, Pak ya. Cuman pakai wifi aja saya maklum sekolah ya, Pak ya. Tapi bunyi, Pak, bunyi ting 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 gitu. Jadi saya panik juga gitu. Memaksa saya untuk harus evakuasi gitu. Oh, Dan baik. proses evakuasinya pun diarahkan. Gitu ya, baik dari kampus. Berarti di Ada Belgia, perbedaan di ya? Jepang gitu ya. Betul, Pak, betul. Kalau di Belgia early warning sistemnya mungkin tidak Secanggih. belum sebagus Tidak itu ya, karena secanggih mereka Jepang. tidak Karena banyak bencana. kota gempa Ini Jepang ya. lebih ke Tidak banyak pada bencana. kecepatan pengolahan data ya. Iya, betul, iya, betul. iya, iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya bisa dihubungkan tadi Jadi early ketua warning ke systemnya. Jepang kita ya. Setelah efisiensi tuh. Baik, itu baik, itu baik. akan mengurangi jumlah kemarin yang di Trenggalek sempat banyak yang meninggal ya Pak ya. Iya. Itu Iya, 10 ya Pak ya. Nah, Betul. supaya untuk menghindari yang seperti itu gitu ya, nauzubillah min dzalik, itu biasanya kita pakai yang early warning system. Early warning system. Gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Baik. Ibu Audinda. Ini lebih detail terkait early warning system. Kita akan bahas lebih kompleks lagi. Kalau tadi sudah sempat katanya terinspirasi dari Jepang. Nanti kita lihat apakah kira-kira yang di Jepang ini bisa kita Bawa ke ATM kan, ya, Pak ya. ATM. Ini bahasa dari Dokter Agung, ATM kan di Indonesia. Apa deh? Apakah nanti akan berpotensi seperti itu? Tetaplah bersama kami di segmen selanjutnya.
Baik sahabat Bina Marga, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan early warning system. Kalau tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Audinda, kita akan kembali membahas dengan anggota dewan. Ya, kali ini saya ingin berbincang dengan Bapak Harisandi Safari. Bapak, terkait early warning system ini, kalau tadi kan sempat dijelaskan juga oleh anggota dewan bahwa sudah dilakukan secara optimal, namun sebenarnya belum terlalu maksimal juga, begitu ya Pak. Namun sejauh ini kalau di Jawa Timur efektivitas untuk IWS ini seperti apa Bapak sejauh ini? Kalau dilihat dari pengertiannya ya, tadi setelah dijelaskan oleh Bu dosen ya, Dinda ya, early warning memang penting karena memang bisa menjadi deteksi dini bagi kita untuk bagaimana merespon terjadinya bencana alam seperti longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, selain deteksi dini yang didapat, kita juga bisa mereka-reka terkait hasil dari pengolahan data yang diluncurkan ya, entah dari algoritma atau dari setelintah apa itu, Bu dosen yang lebih paham bagaimana tingkat kerusakan yang nanti disebabkan oleh akibat bencana yang akan terjadi kayak gitu. Dan saya rasa sangat efektif kayak gitu, seperti yang dijelaskan oleh Mas Waka tadi, Mas Husnul, bahwa di Cangar itu sebenarnya sudah berjalan baik ya, karena mungkin ada hal faktor alam, adanya pohon yang tumbang kalau tidak salah yang menyumbat adanya drainase, sehingga tumpukan menjadi apa namanya, pemadatan tanah ya, kejenuhan tanah, sehingga tanah nggak kuat dan terjadinya longsor kayak gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Oke, langsung kita beralih juga ke Dr. Agung Mulyono. Ya, kalau tadi sudah sempat saya spill sedikit tentang amati, tiru, dan modifikasi. Ini adalah sebuah langkah yang sangat konkret dari Bapak Agung. Tadi sempat dijelaskan juga oleh Ibu Audinda bagaimana Jepang ini bisa menjadi inspirasi. Nah Bapak, kalau misalnya kita compare di Indonesia, kira-kira apakah berpotensi itu dapat juga dilakukan ATM seperti itu Bapak? Oke, jadi level system memang itu alat. Jadi yang kalau tadi saya tanya yang paling negara maju mana Jepang, ya kita perlu usaha nanti. Kita pilih, kita comot yang pas untuk di ATM-kan. Tapi kembali lagi, level itu alat, kemudian yang paling utama adalah sebelum alat manual. Kita semua tahu ada musim longsor kan, juga ada musim penyakit. Contoh kapan ada demam berdarah, kapan ada musim diare. Saya selalu pesan pada mitra kita OPD, Bina Marga atau Disu macam-macam, termasuk Lebaran kemarin. Lebaran itu problemnya apa contohnya? Satu, macet. Kedua apa? Longsor. Ketiga apa? Dan sebagainya. Itu sebetulnya rutin tahunan. Ya. Artinya pesannya dua hal pokok dilakukan. Satu adalah preventive action. Yang kedua terjadi corrective action. Nah, saya yakin kalau dijalankan oleh mitra kita, termasuk masalah pelongsoran ini, termasuk kemarin contoh di Cangar kemarin, debit air kemarin. Ya, sumbernya adalah mitigasi di awal mungkin preventive action kurang cermat, kurang pas. Ya. Saya yakin kalau preventive action-nya jalan, kan udah jelas. Yang sering longsor titiknya ini, yang sering macet di sini, kecuali gempa ya. Gempa ini kan susah alam, tapi itu pun secara teori kan terjadi gempa yang gede kan ratusan tahun, siklusnya jelas ada itu. Tapi yang teman-teman rutin ini yang OPD dilakukan, termasuk bencana yang terjadi sering-seringnya adalah banjir, longsor, dan sebagainya. Dan itu pun kalau toh terjadi besar, kita berbicara dengan kebencanaan. Di kebencanaan itu ada anggaran yang standby, bahkan bahasa kita tidak terbatas. Karena apa? Tugas negara hadir di masyarakat untuk menyelesaikan itu. Nah, ikutannya kita ini ada Bina Marga, nanti ada Disub, ada Dinsos dan sebagainya. Ya, jadi intinya adalah pesan kita pada mitra adalah lakukanlah dua hal pokok, preventive action dan corrective action, mencegah dan segera cari solusi bareng-bareng sehingga problematika ini akan cepat tertangani. Oke, makasih Steph. Baik, terima kasih Dr. Agung penjelasannya. Iya, kita akan lanjut
Kalau tadi Boleh sudah sempat, nambahin sedikit? silahkan Bapak. Biar lama Mas. Iya. Oke, silahkan ditambahkan Tadi biar makin pertanyaannya kompleks. bagus soalnya. Iya. Efektivitas EWS gitu kan. Iya betul, efektif. Jadi melengkapi tadi disampaikan Dr. Agung sudah sangat jelas preventif. Jadi setidaknya ada 3 lah. Kita mengukur EWS ini efektif apa enggak. 1, penempatan, Mbak. Penempatan EWS di mana titiknya? Iya, gitu titiknya kan. ya. Karena ada potensi, kemarin kita diskusi dengan BPPD, Mas Ketua, Dr. Agung sama Mas Haris. Penempatan yang kurang bagus atau tidak diamankan dengan baik, ini satu bisa rusak hilang. Nah, Oke ya. Ya. Baik, Yang kedua adalah kualitas. kualitas. Mungkin beda merek, beda kualitas ya. Kualitas, ya. Jadi maka harus ada Rego standaris. gawa rupo. Betul, betul. Itu Betul. betul. Maka ini harus ada standarisasi. Iya, Standarisasi yang kemudian dibakukan bahwa kita minimal pakai spek dengan tipe ini atau merek ini atau kualitas ini. Yang ketiga, ini yang tadi disampaikan Dr. Agung, kesiapsiagaan masyarakat. Percuma EWS ini kemudian berfungsi dengan baik, efektif, seperti yang disampaikan Ibu Audinda tadi. Begitu handphone bunyi tang 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 tang, tapi nggak Cuek. ada, tapi cuek gitu kan. tapi cuek. Nggak efektif iya. juga. Jadi setidaknya ada 3 itu, penempatan, kualitas, sama kesiapsiagaan masyarakat untuk bertindak cepat ketika ada warning system itu. Siap, Gitu, Bapak. Mbak. Baik, soal kesiapsiagaan ini saya juga penasaran. Kalau Yes. di Jawa Timur, Nah, dari ini. Jawa Timur, untuk tingkat kesiapsiagaan dari masyarakat terkait EWS ini bagaimana Bapak? Apakah memang sudah betul-betul aware begitu? Sejauh ini ya. Sejauh ini sebenarnya yang pas menjawab ini yang Mas Ketua ini. Apakah langsung dilemparkan? Akademisi. Berarti dari dari ketua dan akademisi. Iya. Langsung kita lemparkan ya. Oke, mungkin Iya, dari iya. ya silakan. Saya juga ingin nambahi kalau Silakan. kemudian tambahan pertanyaannya itu kepada kesiapan. Saya kira kan memang ini perlu ada edukasi, ada perlu sosialisasi. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan. Kita harus pahami dan sadari, tadi Bu Dinda mengilustrasikan dan mencontohkan Jepang ya, tetapi kan secara karakteristik, secara kultur, secara populasi, Iya. secara geografi itu kan juga berbeda Pastinya dengan berbeda. dengan kita di Indonesia. Betul. Maka oleh karenanya bukan kita tidak mau adopsi suatu hal yang baik, kita dorong itu untuk kemudian mengadopsi. Tetapi kemudian saya kira ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar supaya masyarakat kita ini juga ketika ada early warning system itu kemudian memberikan sinyal kepada kita semua, kita harus bisa melakukan apa saja sebetulnya. Siap. Jadi tidak lantas berpikir harus kemana, harus bagaimana, harus berbuat apa. Saya kira ini yang kemudian tidak boleh terjadi. Jadi baik. boleh early warning system itu dibuat, tetapi masyarakat kita juga harus sudah terlatih dalam hal Awareness, ya. Iya. awareness Awareness-nya terhadap- ditingkatkan betul. gitu ya, Pak, ya. Jadi dan awareness itu juga tidak bisa tiba-tiba muncul, tidak, tapi harus ada edukasi, Nah, ya kan, betul. harus ada sosialisasi, Iya, betul harus sekali. ada ya model-model pelatihan-pelatihan yang membuat mereka tanggap terhadap satu bencana, Mbak Stefani. Betul, betul. Saya sangat setuju ya bahwa awareness itu paling penting. Percuma Yes. kalau sudah disiapkan tapi ternyata masyarakat juga belum siap untuk menerima hal tersebut. Betul, Belum betul. mengoptimalkan. Iya. Kalau Dokter Agung ini terkait awareness ya. Oke. Tadi sempat disinggung bahwa harus ada sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Ini kalau di Jawa Timur apakah sudah dilakukan begitu terkait edukasi sosialisasi ini, Pak? Ya belum secara khusus, Belum secara tetapi khusus. mungkin masih parsial lah. Karena kembali itu alat. Saya lebih senang sebetulnya mengoptimalkan yang 2 hal tadi, preventive action dan corrective action tadi. Karena EWS ini di kita masih belum budaya, ya. Baik. Beda dengan Jepang sana, memang udah khusus di sana ahlinya gempa. Tapi gak ada salahnya, artinya pelan-pelan mulai sekarang kita, karena negeri kita kan rawan bencana. Pelan-pelan tentunya ini di bidang kebencanaan mestinya ya. Saya tahu kebencanaan BPD itu punya namanya Tagana. Sampai desa itu ada. Tagana. Iya, tanggap bencana. Tanggap bencana, itu ada. iya, iya. Jadi itu pun belum sampai khususon EWS belum. Ya. Ya, dari artinya memang ini jangka panjang. Tapi hingga saat ini menurut saya semua OPD
siap dua hal tadi, preventif sama kualitatif, menurut saya cukup ya. Jadi ya tidak apa ya, kebut semalam, hanya sesaat saja, tidak ada upaya preventif. Jadi kagetan, ada bencana baru gerak, ada bencana, nggak boleh begitu. Betul, Bapak. Jadi saya yakin untuk minimalisasi tadi adalah kayak kesehatan, ada preventif actionnya, itu aja. Preventif. Oke, Baik. makasih. Atau Mbak Stefani, saya Siap. ingin juga menambahkan, Iya, silakan. sebetulnya perlu dikolaborasikan ya. Dikolaborasikan. Artinya EWS ini penting, tetapi kemudian penempatannya saya kira itu harus diberlakukan. Prioritaskan dulu. Prioritaskan. Misalnya gini, untuk pendeteksian tsunami misalnya, sehingga ada kesiapan-kesiapan yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat di wilayah sekitar sana. Tapi kemudian yang kayak longsor tadi itu menurut saya yang langkah-langkah Preventif cukup, preventif ya. itu yang kemudian harus dilakukan. Bisa. Baik. Artinya sama seperti contoh yang terjadi di Cangar itu kan karena ada sumbatan sehingga ada kejenuhan tanah, Betul. ya akhirnya longsor. Nah, ini kan sebetulnya banyak di Batu itu ketika kami melakukan hearing dengan Dinas Perhubungan itu sempat menyampaikan bahwa sekarang ini kondisi Batu itu yang dulu itu tertanam pohon-pohon besar, ini sekarang sudah beralih fungsi menjadi kebun-kebun sayuran. Iya. Dan ini sangat rentan kalau kemudian terjadi hujan, Banjir. akhirnya nggak ada penahannya. Iya. Nah, hal seperti ini yang kemudian juga harus dilakukan sosialisasi, harus dilakukan pemahaman kepada masyarakat bahwa Iya. jangan kemudian dialihfungsikan sementara ini kondisinya tebing. Nah, maksud saya kembali Mbak Stefani bahwa early warning system itu kita kolaborasikan di titik-titik mana yang kemudian memang itu penting untuk ditempatkan. Menurut saya begitu. Tidak harus semuanya karena ya kekuatan fiskal kita juga harus kita sadari kan gitu Mbak Stefani. Itu Ada yang barangkali tambahan. Oke, ada beberapa daerah yang dia memang diprioritaskan karena memang berpotensi begitu ya Betul, Pak ya. betul. Oke, siap. Terima kasih tanggapannya Bapak sekalian. Oke, untuk Bapak Hari Sandi, kalau tadi kita juga akan menanggapi ya terkait apa yang disampaikan terkait dengan bagaimana sosialisasi misalkan alih fungsi lahan tadi ya Ya. tiba-tiba jadi Langkah- kebun. langkah preventif Langkah atau- preventif tadi. Nah, ini kalau dari Bapak apakah instansi mana saja Bapak yang memang harus memiliki tanggung jawab untuk hal ini terutama sosialisasi kepada masyarakat? Ya tentu yang pertama adalah BPBD ya. BPBD dulu. Baik. Selain juga mitra-mitra kita ada Cipta Karya, Bina Marga juga kayak gitu dan LH kayak gitu yang Disub. semuanya itu kalau ada bencana kita bisa lakukan bersama-sama. Ya. Nah ini penting karena bagi kita sistem yang baik nantinya kita lakukan akan menghasilkan pencegahan yang juga akan menjadi baik nantinya. Begitu Baik. Mas Stefani. Baik. Terima kasih. Pastinya semuanya harus berkolaborasi dan bersinergi terkait hal ini ya Pak ya. Ini, menambahkan lagi Mbak Stefani. Monggo. Saya suka nambah-nambahin aja. Suka nambah-nambahin ya Pak ya. Enak nanti. Tentu saja silakan Bapak. Pertanyaannya Closingnya menarik. Budinda nanti. Budusan aman kan? Iya. Baik, silakan Bapak. Sambil diinci PJS. Wah. Siap. Ini kalau dinas mana yang terlibat, ini tidak hanya di mitra kami di Komisi D. Baik. Ada satu case atau fenomena Mas Ketua Dr. Agung bahwa di beberapa titik ini ada keterlibatan dinas perkebunan, Oh ya. gitu kan. Saya nggak menyebut PTPN mana, gitu kan. Tapi sempat kami soroti bahwa persis seperti yang tadi Mas Ketua sampaikan bahwa fungsi lahan ini akhirnya berubah ketika yang awalnya harus menjadi tanaman keras menjadi tanaman musim. Baik. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan serapan air ini kemudian berkurang di tanah tersebut. Ya. Kemudian kekuatan juga nggak ada. Siap. Nah, siapa kemudian yang terlibat di situ, yang bertanggung jawab di situ, yang kemudian harus memastikan lahan ini sesuai dengan fungsinya. Sebenarnya ketika bicara tanah negara, kemudian dikelola oleh pihak tertentu, kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya, harus dikembalikan ke negara. Ya, Ada dicabut undang-undang. konsesinya dong. Betul. Ya, kalau perlu dicabut. Jadi kalau kita mendapati di Jawa Timur ini khususnya, kok ada tanah negara yang fungsinya diperuntukkan untuk konteks perhutanan, yang notabene adalah tanaman keras, kemudian beralih fungsi ke tanaman musim, tanda kutip, sayuran mungkin agak sedikit miris Mas Ketua. Ya. Umumnya tuh tebu gitu kan. Ini banyak. Nah inilah yang kemudian salah satu pemicu terjadinya longsor, salah satu pemicu
bencana yang kemudian tidak kita inginkan. Jadi tidak hanya di Komisi D mitra kami pembangunan, tapi semua OPD, semua stakeholder harus terlibat untuk menjaga ekosistem lingkungan kita. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya yang lebih detail bahwa OPD dan sebagainya memang harus saling bersinergi ya Pak ya terkait hal ini. Baik, mungkin untuk pembahasan IWS kita mungkin cukupkan terkait hal ini karena masih akan begitu banyak materi yang akan kita bahas terkait juga dengan kita akan berfokus pada longsor ya ini. Sahabat Bina Marga, beralih kembali ke Ibu Audinda. Ya, Ibu Audinda terkait dengan longsor yang pastinya juga mengganggu perhubungan ya. Contohnya longsor yang menutupi jalan begitu. Nah, sebetulnya Ibu untuk prosedur tanggap darurat yang mungkin juga bisa dilakukan oleh Dinas Bina Marga itu seperti apa langkah yang lebih tepat? Oke, kalau dari sisi ketika sudah terjadi. Gitu ya, kalau sudah terjadi ya mungkin itu sudah ranahnya BPBD ya Mbak ya. Jadi, BPBD. Okay. Jadi itu memang ya bagaimana untuk proses pengalihan kalau dari pengalihan lalu lintasnya itu kita serahkan kepada Dinas Perhubungan gitu ya. Tapi kalau untuk yang bermasalah di site-nya di tanah longsornya itu maka biasanya dari BPBD kayak misal pengerahan alat berat gitu ya, ekskavator, bulldozer itu pasti akan keluar gitu ya. Makanya pasti akan ada pembersihan lahan gitu. Siap. Untuk tanggap daruratnya seperti apa. Tapi saya tadi mau menambah gitu ya dari hal yang menarik gitu ya, tadi berbicara masalah sistem. Prevention gitu ya dan lain sebagainya. Saya pernah baca gitu ya, ada sebuah kalimat yang menurut saya itu bagus gitu ya. Jadi kalimatnya itu adalah a system will not run unless it's human. Jadi sistem itu tidak akan berjalan kecuali dia adalah manusia. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa sistem itu tidak bisa pisah dengan human. Gitu ya. Jadi sistem itu adalah manusia. Gitu ya. Nah, makanya tadi sempat disebutkan gitu ya bahwa ada awareness dari manusianya, betul gitu ya. Nah, biasanya penanggulangan ini saya juga pernah melakukan feasibility study gitu ya. Di negara tersebut gitu ya, feasibility study terhadap awareness human ini gitu ya, itu dari pusat. Jadi BPBD pusat gitu ya. Iya, tanggung jawabnya dari pusat. Iya, nasional gitu ya. Jadi mereka melakukan membuat kurikulum gitu ya, dibuatkan. Jadi untuk seluruh anak-anak SD itu bahkan sudah paham bagaimana saya harus melakukan sesuatu ketika ada bunyi ting 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 gitu. Mereka sudah tahu gitu ya. Nah, kalau misalnya di Jawa Timur gitu ya, memulai dulu nih pilot project gitu ya kayaknya itu seru kayaknya ya. Jadi coba ya Mbak. Iya. Kan sekarang mulai ada tuh Pak ya. Kayak anak-anak SD, TK itu sudah mulai diajari bagaimana caranya untuk kalau saya ada kebakaran gitu ya. Mungkin tidak hanya sebatas itu gitu ya. Jadi pilot project kan Madura dulu maksudnya. Iya. Itu bisa kita mulai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gempa jangan keluar gitu ya. Jadi di bawah di bawah kolong begitu ya. Kalau sudah ada gempa ya, tapi kalau sudah bunyi masih bunyi gitu ya, artinya early warning sistemnya sudah nyala, keluar gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi gempa, jangan keluar. Gitu, justru itu akan membuat kita keruntuhan ini. Makanya kita lebih baik ada di bawah meja. Nah, kayak gitu-gitu kan mungkin kita belum paham. Ya, makanya sangat setuju. Makanya a system will not run unless it's human. Makanya dari human-nya dulu. Dari manusianya dulu. Karena sistem adalah human. Betul. Sebetulnya seperti itu. Betul. Kemudian ada lagi sempat disinggung tadi anggaran gitu ya. Nah, ini sebenarnya di luar konteks saya sebagai akademisi gitu ya. Tapi saya pernah gitu ya mengerjakan sebuah proyek dan itu proyeknya itu prinsipnya adalah PPP. Public Private Partnership. Oke. Nah, jadi tidak hanya dari anggota Komisi D DPRD gitu ya dan juga mitra, tapi juga melibatkan di daerah. Misal ada investor, Surabaya investornya banyak sekali ya Pak ya. Apalagi kayak misal di Cangar itu kan sudah mulai banyak ya Pak ya wisatanya. Iya, ya kan sedang bangun. Ada baiknya bukan kita pajak gitu ya Pak ya, tapi ada rasa tanggung jawab. CSR lah ya. Iya, betul ya. Itu PPP kita sebutnya Public Private Partnership, Pak. Nah, si private partnership ini kita bisa empower gitu ya Pak ya untuk sebagai rasa tanggung jawab. Kamu udah pakai lahan saya nih dari istilahnya Jawa Timur ya. Sudah saya ini.
coba kamu memberikan alokasi gitu ya, supaya kita bisa membuat preventifnya ini jauh lebih besar. Jadi kalau menurut saya lebih baik dana preventifnya itu dibesarkan daripada kita membesarkan setelahnya, Ya. paskanya. Oke. Artinya kalau misalnya kita memperbesar pasca, artinya kita siap untuk dibencanai, Ya. gitu ya Pak ya. Iya. Nah, jangan sampai kan Terjadi supaya tidak terjadi bencana, kita besarkan preventifnya. Nah, itu tadi anggarannya dibesarkan untuk Anggarannya preventifnya. dibesarkan untuk preventifnya. Hanya sekedar masukan ya Pak. Betul. Masuk. Bagus Baik. itu. Bagus. Cuman saya menarik tadi. Tadi apa Bu bahasa Inggrisnya Bu? Yang PPV. mana? A system will Gimana? not run unless it's Bisa diterjemahkan pakai bahasa yang lebih kearifan lokal. Iya, Ya, Madura sistem lah. itu sistem itu tidak akan berjalan kecuali itu humannya, kecuali itu Manusia. personanya, Ya, ini gitu. mewakili Iya. kelokalan Jawa Timur lah. Iya. Tapi Iya. saya pengen spesifik tadi sebenarnya. Kalau Madura memang harus sistem. Iya. Tapi yang menarik Iya. Mas Fahri, Sistem. iya, Enggak, yang menarik itu bahwa manusia itu human itu adalah sistem. Sistem. Iya. Nah, Human adalah Gitu. sistem. Berarti ini Masuk. harus difokuskan human-nya Betul. yang diserang. Iya. Mas. Jadi Ya, kita nggak cuma sebagai bikin sistem. oh ini early warning system Iya. gini, tapi humannya Manusianya ditinggalkan. ini loh, Gitu. betul, Jadi betul. ya humannya ini dulu Iya. itu masuk dalam sistem. Betul, Yes. betul. Gitu. Siap ya. Terima kasih. Ya. Gitu. Ini luar biasa sahabat Bina Marga. Jadi sistem adalah manusia, manusia adalah sistem. Jadi yang paling penting adalah manusianya. Jadi Manusianya masuk sistem dulu. betul sekali. Jadi sebagai manusia di Jawa Timur, kita harusnya menjadi sistem juga. Oke, untuk lebih lengkapnya lagi kita akan bahas terkait mitigasi bencana ini. Tetaplah bersama kami. Sampai berjumpa di segmen terakhir. Sahabat Bina Marga Jawa Timur, kita sudah membahas lumayan untuk kompleks terkait dengan IWS. Kita akan beralih untuk membahas tentang materi lain yang berkaitan juga dengan longsor. Kalau itu sudah sempat saya lemparkan pertanyaan ke Ibu Audinda terkait bagaimana pasca terjadinya longsor dan longsor ini menutupi jalan. Dan ternyata beliau mengatakan bahwa yang memiliki tanggung jawab ini terutama ada di BPBD dan beberapa instansi lainnya. Untuk itu kita langsung membahas. Pertanyaan akan saya arahkan ke Bapak Abdul Halim ya. Ya, Mbak Bapak Abdul Halim terkait proses evakuasi untuk pembukaan akses jalan secara teknis di lapangan itu seperti apa, Bapak? Ya, sebetulnya ini sudah berkembang diskusi kita pada sore hari ini ya, Mbak Stefania. Betul, siap. Kalau sekarang secara spesifik, kemudian siapa secara teknis, sebetulnya pertanyaan ini harus dilempar kepada Bina Marga sebetulnya. Betul. Tapi Sebagai mewakili Ya. Bina Marga. karena begini, saya kira kalau kemudian ada accident, terus kemudian siapa yang langsung biasanya ada di garda terdepan, itu yang jelas adalah kawan-kawan eksekutif karena Siap. mereka punya perangkat, mereka punya sistem, mereka punya alat begitu ya, dan mereka punya anggaran secara langsung. Nah, siapa saja saya kira Mbak Stefani pertama tentu adalah BPBD BPBD. ya, yang merupakan leading sektor yang utama. Nah, apakah kemudian hanya BPBD sendiri? Saya kira juga tidak. Iya. Tadi juga sudah disinggung oleh narasumber sebelum saya maksud saya, bahwa ada kalau misalnya terkait dengan longsor menutupi jalan, berarti ya butuh bina marga karena ada peralatan. Kemudian karena menutupi jalan ini domain siapa nih? Sebagaimana tadi di awal disampaikan oleh Pak Dr. Agung bahwa ada jalan kabupaten, provinsi dan pusat. Iya. Kalau memang seperti dicontohkan jalan Cangar, Mojokerto Cangar ini kan jalan provinsi. Betul. Maka kemudian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang kemudian juga terlibat di dalamnya. Terus kemudian ketika dilakukan mitigasi, ternyata penyebabnya itu adalah karena ada pohon tumbang sumbatan, di atasnya itu ada tahura taman hutan rakyat, kemudian berarti ini melibatkan dinas kehutanan begitu ya, Siap. Mbak, yang dalam rangka untuk menyelesaikan ini semua. Jadi saya kira semua terlibat, pemerintah kabupaten setempat misalnya, karena lokus daripada eksiden itu di mana begitu Mbak Stefani. Maka Siap. inilah yang kemudian melibatkan, terus kemudian untuk mengatur lalu lintasnya barangkali juga pihak kepolisian, aparat penegak hukum yang lainnya juga pasti membantu. Siap. Terus kemudian juga melibatkan misalnya relawan dari pramuka dan segala macam. Jadi saya kira apalagi kita ini memiliki kultur yang
begitu luar biasa, gotong royong, kerjasama, tepos liro begitu ya. Saya kira ini bersama-sama, selain memang kedinasan, saya kira juga masyarakat yang memiliki keterampilan dalam rangka untuk ikut terlibat dalam urusan-urusan menyelesaikan persoalan bencana ini juga pasti terlibat sebagaimana pramuka yang tadi saya bilang. Betul. Dan komunitas yang lainnya, saya kira Mbak Stefani. Siap, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Dan untuk selanjutnya menanggapi dari apa yang telah disampaikan Bapak Abdul Halim terkait bagaimana situasi darurat. Kalau tadi beliau menjelaskan beberapa instansi harus saling berkolaborasi dari aparat hingga lain sebagainya. Untuk Bapak Kusnul Arif, Iya, ya. Mbak. Kalau berfokus pada DPRD-nya secara langsung ini, kalau DPRD mendorong respon cepat terutama dalam membuka akses jalan utama yang terdampak, ini seperti apa Bapak? Ya, kami dari DPRD tentunya mendorong, memastikan bahwa ada penanganan secara cepat, tanggap, tuntas gitu kan. Baik. Kemudian sampai kepada tataran pertanyaan Mbak Stefani bahwa sampai tataran membuka. Insya Allah sudah detail disampaikan Mas Ketua terkait siapa pengampu. Cuman ketika kita bicara namanya bencana, ini tidak boleh pilah dan pilih gitu kan. Ini wilayah saya, ini wilayah kamu, ini tanggung jawab kamu, ini tanggung jawab kita gitu kan. Namanya bencana ini adalah kemudian secara komprehensif seluruh jajaran pemerintahan provinsi maupun kabupaten ini harus turun gitu kan. Baik. Kemudian seluruh OPD terkait harus masif berdiskusi, Ya. bergotong royong apa yang kemudian peran apa yang kemudian bisa diberikan penanganan Siap. itu. Ada pada titik tertentu teman-teman dari Polri ketika bicara membuka akses jalan yang habis terjadi bencana pasti akan meminta sebuah kepastian. Mhm. Aman enggak nih Betul. kalau saya buka? Aman enggak nih? Siapa yang bertanggung jawab? Karena saya yakin Polri tidak akan mengizinkan Ya. sebelum status aman ini diberikan oleh seluruh OPD, baik BPBD, kemudian Bina Marga dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau ketika bicara bencana bahwa memastikan ini aman ya seluruhnya harus berkumpul untuk diskusi bersama, untuk melakukan rapat secara berkala, kemudian memastikan semuanya oke, baru kita konfirmasi ke pihak Polri atau Pelantas bahwa ini boleh. Baik. Silakan dibuka jalannya gitu Mbak Stefani. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Tentunya betul ya, kalau untuk membuka akses ini begitu banyak prosesnya. Harus ada kepastian juga Iya, begitu ya. Siap, terima kasih Bapak. Oke, langsung kita melanjutkan terkait dengan dukungan regulasi khusus. Nah, ini akan saya arahkan ke Bapak Hari Sandi begitu. Terkait regulasi khusus untuk kecepatan penanganan. Ini seperti apa, Pak? Apakah sudah ada regulasi yang tertera? Sebenarnya tidak ada regulasi secara tunggal yang mengatur soal kecepatan penanganan ini, Mbak Stefani Siap. ya. Tapi kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Waka ya, bagaimana tugas kita menginisiasi percepatan dengan pihak-pihak terkait yang menjadi mitra dan OPD terkait sehingga penanganan longsor ini bisa secepatnya bisa ditangani, baik dengan Bina Marga, baik dengan BPPD, baik dengan Cipta Karya, dan tadi juga ditambahkan oleh Pak Ketua dengan relawan-relawan yang ada di suatu daerah yang terkena bencana kayak gitu. Siap. Jadi secara eksplisit tidak ada yang mengatur kayak gitu. Tidak ada yang mengatur ya. Ya, tapi kita fungsi kita bagaimana penanganan ini cepat atau tidak bergantung kepada inisiasi dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur kayak gitu. Baik, apakah sejauh ini akankah ada regulasi yang betul-betul menjelaskan dengan tepat gitu, Pak? Soal regulasi itu saya pikir itu bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah ya? Ya, dalam hal ini Akankah DPR. didorong oleh Komisi D begitu kira-kira ke depannya? Saya rasa kalau hal itu menjadi kebaikan kita bersama ya pasti akan kita dorong. Siap, terima kasih. Baik, untuk tanggapan dari Bapak Hari Sandi seperti itu, sahabat Bina Marga. Langsung juga kami akan menyerahkan pertanyaan kepada Dr. Agung. Ya, Bapak Agung terkait dengan monitoring, lalu juga perawatan rutin. Nah, ini kita akan membahas ke arah sana, Bapak. Sejauh ini seperti apa perawatan dan juga sistem monitoring yang telah diterapkan? Mungkin dapat dijelaskan kepada pemirsa.
Oke, jadi kita bicara Bina Marga ini, setiap OPT Bina Marga itu punya anggaran untuk perawatan dia. Contoh dapil saya lah, Banyuwangi. Itu perawatan jalan Bina Marga itu hampir 15 miliar per tahun. Baik. Sering saya guyon pada warga saya reses. Kalau ibu tidak komplain pada saat jalan rusak, maka uang ini nganggur. Kalau beli kerupuk di muat truk bisa berapa kilo gitu. Betul. Jadi artinya apa? Kita pastikan Bina Marga on the track saat ini. On the track. Ada rusak-rusak dikit begitu, maka segera lapor, maka GPL solusinya. Nah, saya nambahkan juga tadi pertanyaan ke teman-teman tentang peran DPR tadi. Kembali, peran kita adalah legislasi anggaran pengawasan terkait bencana tadi, ya, pembukaan pasca bencana ataupun corrective actionnya. Teknis kita percaya pada OPD terkait. Karena kita udah rapat-rapat mulai perencanaan, penganggaran, udah kita kasih semua mereka. Dan tentunya kalau sampai kita ada dengar begitu, kita minta kepada mitra kita, kabari kita. Sehingga kita nanti sebagai QC memastikan mereka cepat penanganannya, GPL lagi, ya kan? Kalau sampai enggak GPL kita turun, bisa kita marahi ya, karena demi rakyat. Demi rakyat. Apalagi dapil. Ya, Komisi D ya, kita selalu ada longsor, ada apa kejadian di mana, Banjir, kita segera action ke sana. Harapannya dengan begitu mendorong teman-teman OPD gerak cepat. Saya yakin OPD mau kita kunjungi. Terima kasih. Jadi kembali tadi, peran DPR adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau ada bencana maka tentunya itu udah masuk rancangan atau kita udah bahas sejak awal, yaitu mulai perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Monef. Nah, saya yakin teman-teman OPD paham bila menjadi bencana ataupun longsor, mereka pasti ngirim ke grup kita komisi mitra kita monitor pantau, bahkan kita akan jadwal kunjungan ke sana. Peran DPR disitu ngawasi. Dan saat mau berangkat pengawasan, minimal kurang 1 hari pasti ngabari OPD. Dan saya yakin 100% mereka udah siap. Dan memang kita selalu cepat dalam menangani problematika yang ada. Istilah saya corrective action tadi. Siap. Jadi itu yang dilakukan kita, karena kita sebagai DPR tentunya tidak sampai teknis detail begitu. Kita pasangkan OPD dan kita yakin mereka para ahli bisa ngatasi itu, dan kita cukup peran-peran kita di pengawasan dan penganggaran tadi. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bapak Agung terkait sistem monitoring, sudah sempat dijelaskan oleh Bapak Agung begitu terkait sahabat Bina Marga. Iya, kita akan beralih kembali ke Ibu Audinda. Pembahasan kita kali ini akan membahas terkait desain tahan longsor karena berfokus pada longsor. Tentunya terkait dengan material, drainase, dan juga perkuatan lereng. Ini seperti apa Ibu? Apakah ada pendekatan khusus dalam desain tersebut? Baik, oke. Jadi yang pertama tadi sudah disebutkan sama Mbak Stefani gitu ya, dari segi material gitu ya. Otomatis kalau misalnya ketika nanti di Bina Marga pun gitu ya, pasti akan memilih material yang berkualitas tinggi gitu ya. Artinya yang material berkualitas tinggi itu seperti apa? Kalau di teknik sipil kita mengetahui namanya gradasi. Jadi gradasi itu adalah karena di tanah itu atau di batuan itu tidak mungkin sama ya. Jadi pasti ada yang halus, ada yang kasar gitu ya. Nah, itu harus beragam dan harus padat. Kita sebutnya adalah dense graded material gitu. Jadi apa gunanya itu supaya bisa interlocking. Jadi mereka punya kekuatan untuk saling mengunci gitu. Jadi tanah, air tadi maksud saya air yang masuk itu tidak bisa mengintrusi yang ada di dalam ini. Jadi karena sudah padat gitu ya, jadi air tidak masuk gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa materialnya itu yang tingkat kohesifnya itu tinggi. Kalau material itu tingkat kohesifnya itu tinggi, artinya dia juga tahan air gitu ya, dia juga lebih stabil gitu. Kalau dari sisi drainase itu yang paling utama gitu ya. Drainase yang paling utama. Kadang-kadang kita ada yang drainase di atas permukaan. Kalau yang kita di jalan biasa itu drainase di atas permukaan. Kita bikin selokan itu di atas permukaan. Ada yang di bawah permukaan. Di bawah permukaan itu kita bisa yang tadi di Malang ya, itu kita sebutnya vertical subdrain. Gitu. Itu juga penting. Kemudian dari sisi perkuatan lereng itu juga penting ya untuk dilakukan apabila memang sudah kelihatan lerengnya itu sudah miring gitu ya, kemiringannya sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kita juga sudah punya SNI terkait hal itu. Ketika ada terlalu miring, maka yang pertama bisa dilakukan adalah modifikasi lerengnya. Kalau misalnya masih terlalu landai, masih bisa kita maafkan gitu ya. Kita bisa modifikasi lerengnya. Misal
kemiringannya kita kurangi, kita keruk yang di atas atau kita tambah yang di bawah, Baik. kayak gitu. Atau yang kedua, jika memang sudah terlalu miring gitu ya, maka sebaiknya ada stabilisasi perkuatan lereng gitu ya, dengan cara mungkin reinforce retaining wall gitu ya, atau dinding penahan tanah. Kita juga bisa pakai anchor gitu ya, kita bisa tadi soil nailing yang tadi saya sebutkan gitu. Dan tentu harus melibatkan konsultan gitu ya, ataupun dari pihak pelaksana yang kompeten gitu. Saya rasa itu kalau misalnya untuk terkait tentang longsor gitu ya. Tapi ada satu juga yang perlu penting, dan itu biasanya terjadi mitigasi tambahan, Iya. itu biasanya tata ruang dan tata wilayah. Tata ruang dan tata wilayah. RT RW. RW. Iya, RT RW. betul. Jadi kadang-kadang terjadinya longsor itu kalau misalnya kita merujuk nih ya ke KDM ya, Kang Iya. Deddy Mulyana ya. Di situ Mulyadi. Mulyadi gitu. Kebiasaan nih KDM nih Pak ya. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, di sana itu ada yang sampai marah-marah beliau ya. Itu juga karena RT RW-nya tidak jalan gitu. Jadi yang ya, seharusnya tadi ya. diperuntukkan untuk vegetasi yang harusnya bermanfaat untuk interlocking tanah, ini malah diganti jadi zona main ya waktu itu ya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin sebaiknya juga kita perhatikan. Betul. Ya, perlu diperhatikan sahabat Bina Marga, berarti dalam 3 aspek ini merupakan hal yang saling berkesinambungan dan penting untuk dilakukan. Nanti bisa menjadi juga evaluasi dan perbaikan dari Bina Marga ataupun instansi terkait untuk memitigasi adanya longsor begitu. Terima kasih Ibu Audina untuk penjelasannya. Dan tentunya sejauh ini kita sudah cukup lengkap untuk membahas terkait dengan longsor dan juga bencana alam dan juga ada early warning system dan lain sebagainya. Tentu akan kami berikan kesempatan untuk narasumber memberikan closing statement berisikan himbauan, harapan dan juga pastinya arahan kepada masyarakat, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa manusia adalah sistem, berarti bagaimana kita bisa menjadi sistem. Silakan kami arahkan untuk Bapak Abdul Halim terlebih dahulu. Ya, Memberikan terima closing kasih statement. Mbak Stefani. Jadi pertama, karena memang diskusi kita ini berbicara tentang persoalan kebencanaan ya, ketanggapan kebencanaan begitu. Nah, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanganan bencana. Kemudian di tingkat middle, di tingkat provinsi itu ada Perda Nomor 21 Tahun 2019 tentang penanganan keadaan darurat bencana. Artinya ada regulasi yang sebetulnya itu sudah memayungi terkait dengan penanganan kondisi bencana. Tetapi saya kira bahwa yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana langkah-langkah antisipasi atau preventif tadi. Betul. Bagaimana kemudian kita ini harus aware dengan alam sekitar kita, dengan lingkungan kita, dengan masyarakat kita yang kemudian harus menyatu sehingga kemudian akan meminimalisir adanya bencana, Mbak Stefani. Baik, terima kasih Bapak Abdul Halim. Beliau Ketua Dewan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk itu selanjutnya kami berikan kesempatan Bapak Kusnul Arif Esos, Wakil Ketua Dewan Komisi D, untuk memberikan closing statement. Terima kasih Mbak Stefani. Jadi dengan iklim atau cuaca yang di Jawa Timur yang sudah tidak kemudian bisa diprediksi, biasanya kita bisa memastikan bahwa hujan itu biasanya paling lambat April sudah selesai. Ya. Kemudian sekarang Mei masih berjalan, bahkan di beberapa tahun sebelumnya Agustus juga. Jadi harapan kami seluruh masyarakat peka, kemudian bicara tadi kesiapsiagaan terjadinya bencana, ini menjadi antisipasi awal. Tindakan preventif dan korektif seperti yang disampaikan Dr. Agung sangatlah penting. Dengan kontur wilayah kita yang seperti di Jawa Timur ini, kami berharap masyarakat Jawa Timur lebih aware, lebih siap siaga dan mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan semoga Jawa Timur benar-benar aman, nyaman dan jauh dari musibah maupun wabah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Kusnul Arif. Silakan untuk Bapak Hari Sandi Safari, anggota Dewan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, memberikan closing statement. Tentu dari semua yang kita sudah bahas, ada satu kesimpulan yang menarik setelah Ibu dosen Mbak Stefani juga sudah menambahkan sedikit demi sedikit bahwa terpenting bahwa sebenarnya
masyarakat ini menjadi ujung tombak dari penanganan bencana itu sendiri. Yap. Selain juga ada Komisi D dan mitra-mitra yang sudah tadi disebutkan, ada Bina Marga, BPBD, Cipta Karya, DLH dan kepolisian dan aparat keamanan yang ada. Tentu sistem yang baik akan menghasilkan mitigasi yang baik juga. Siap. Sehingga kita berharap bahwa peran penting masyarakat juga bisa muncul untuk pencegahan bencana yang mudah-mudahan tidak terjadi di Jawa Timur. Amin. Amin, kita doakan bersama. Begitu Mbak Stefan. Baik, terima kasih Bapak Hari Sandi. Selanjutnya Dr. Agung untuk memberikan closing statement. Terima kasih. Selamat sore warga Jawa Timur. Poin 1 adalah kita cinta alam kita. Kita cintai dengan baik, kita pelihara. Karena topiknya hari longsor, jangan sampai dari longsor. Longsor karena apa? Bisa karena manusia, bisa karena alam. Kita mulai dari kita sendiri, keluarga kita sendiri dan lingkungan kita. Pencegahan longsor. Yang poin 2 adalah untuk OBD dan OPD pencanaan. Kembali lagi, 2 poin utama, preventive action, corrective action. EWS adalah alat, yaitu tambahan bonus. Tapi yang utama adalah manusianya kita. Kita harus peka, kita harus buat program yang bagus, manajemen yang bagus, lakukan preventive action, corrective action. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Agung. Tentu saja beliau mengakhiri closing statement dari Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kami persilakan Ibu Audinda Virsalenia, dosen teknik sipil UNESA juga untuk memberikan closing statement. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Stefani. Jadi kalau untuk saya pribadi, tadi saya sudah sempat menyebutkan gitu ya, system will not run unless it's human gitu ya. Jadi otomatis memang harus ada kesadaran baik itu dari dan kolaborasi sebenarnya dari pemerintah ataupun juga dari masyarakat. Masyarakat juga jangan hanya sekedar rely gitu ya kepada pemerintah, kan sudah ada pemerintah gitu ya. Jadi kita seharusnya mulai membangun awareness itu sendiri, mulai paham gitu ya, mulai baca-baca bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya ada gempa atau ada longsor saya harus bagaimana gitu ya. Atau memahami sekedar visual gitu ya. Oh, ternyata tanah ini ambles. Jadi saya harus bagaimana gitu ya. Segera telepon mungkin BPBD dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari pemerintah daerah juga sebaiknya mungkin juga bisa berkolaborasi gitu ya untuk bisa saling mengkondisikan mitigasi bencananya seperti apa, dan juga kalau misalnya ada preventif secara teknologi ataupun secara pendekatan humanis gitu ya akan jauh lebih baik. Baik, terima kasih Ibu Audinda untuk closing statement-nya, dan pastinya untuk sahabat Bina Marga seperti apa yang disampaikan beliau-beliau ini, kita harus siap menjadi sistem di mana tidak hanya selalu bergantung pada pemerintah, tapi kita pun juga harus menggerakkan begitu. Tentu saja kita juga harus apresiasi penuh untuk Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang telah siap dan tanggap sejauh ini untuk membantu Anda ketika ada bencana atau lain sebagainya. Dan pastinya jangan lupa follow media sosial Dinas PU Bina Marga Jawa Timur. Ada beberapa sosial media yang dapat Anda ikuti dari website X, lalu juga ada Instagram, di YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Tentunya hal ini tidak hanya sekedar follow ini pemirsa, tapi kita juga mengikuti beragam informasi terbaru terkait Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dan seperti yang disampaikan tadi, nggak pakai lama GPL jika nanti ada suatu hal yang perlu bantuan dari Bina Marga, Anda bisa menghubungi di call center by WhatsApp di nomor 0821 3000 8099. Saya ulangi, 0821 3000 8099. Terima kasih untuk sahabat Bina Marga yang sudah menemani kami dengan setia. Semoga pembahasan kali ini juga cukup menyadarkan kita bahwa kita harus semakin aware terhadap bencana alam. Saya juga mengucapkan terima kasih narasumber yang luar biasa. Saya akan sebut satu persatu ya. Terima kasih Bapak Abdul Halim. Terima kasih Bapak Kusnul Arif. Terima kasih sahabat Bina Marga. Sahabat Bina Marga dan sahabat Komisi D. Oh, oke. Sahabat Bina Marga dan sahabat Komisi D. Untuk Anda yang menonton sekalian ya. Dan juga terima kasih Bapak Hari Sandi, terima kasih Bapak Agung, terima kasih juga Ibu Audinda telah membersamai kami. Tentu saja kita masih punya beragam informasi lainnya dengan beragam topik juga. Tetaplah setia bersama podcast Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Saya Stefani Imelda mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.